Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Selamat bertemu lagi kita di kelas perkuliahan ilmu tanah umum ya, TAN 313. Pertemuan hari ini kita akan membahas berkaitan tentang karakteristik tanah. Namun sebelumnya saya akan memberikan informasi kepada rekan-rekan mahasiswa berkaitan tentang capaian kompetensi yang akan diraih dari pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Jadi sebelum kita pahami bahwa apa yang akan kalian peroleh itu akan menjadi dasar nilai akhir kompetensi yang akan kalian peroleh untuk di setiap pertemuan. Jadi kita memiliki kerangka berkaitan tentang hal itu, dan itu ditunjukkan dalam bentuk RPS dan RPP yang ada. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada rekan-rekan mahasiswa berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya saya akan melakukan absen ya, kepada rekan-rekan mahasiswa dengan print screen dan juga mendata di kolom kehadiran partisipan. Oke, sebenarnya saya ingin mendata ya, Imam ada, Irfan ada, Yuyun ada, Ai ada, Faisal. Faisal Mam sudah sehat, karena sudah bisa jalan ya Faisal? Alhamdulillah Pak, sudah Pak. Alhamdulillah. Ai, Iya, Ayuni, dan Pipit ya untuk pertemuan hari ini. Oke, sebelum saya mulai saya akan menunjukkan kepada rekan mahasiswa berkaitan tentang rencana pembelajaran semester berkaitan dengan ilmu tanah umum dengan kode mata kuliah TAN 313 untuk hari ini. Jadi penentuan capaian pembelajaran untuk mata kuliah ilmu tanah umum itu sesuai dengan CPL-nya yang dibebankan pada mata kuliah itu dilihat dalam bentuk konteks capaian pembelajaran atau CPL yang satu adalah berkaitan tentang perilaku 1, perilaku 2, ya, berkaitan dengan hal itu, kedua berkaitan dengan keahlian, ya, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Ya. Jadi capaiannya nanti di akhir perkuliahan bahwa kalian nanti akan menguasai konsep teori tanaman, agroekosistem dan pengolahan secara berkelanjutan. Yang kedua adalah konsep teoritis berkaitan tentang korelasi antara tanah, air, iklim, dan tanaman, serta prinsip agronomi dan juga teknologi produksi tanaman. Ya, dan secara sikap gitu ya, diharapkan kalian bisa memiliki kemampuan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, etika yang berkorelasi dengan konteks perilaku 1 dan 2 tadi. Dan untuk keterampilan dalam pencapaian pembelajaran lulusan yang pada akhirnya untuk mencapai nilai kompetensi di mata kuliah ilmu tanah umum ini adalah bahwa secara umum keterampilan yang kalian harus miliki adalah memiliki konteks logis secara berpikir begitu, kritis, sistematif, dan inovatif ya. Dan untuk level tertentu untuk keterampilan umum ya, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dalam bidang ya, keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi data yang ada di referensi yang kalian dapatkan dan juga di lapangan. Dan terakhir, keterampilan umum yang diharapkan adalah mampu menjalankan negosiasi dalam menerapkan prinsip kesetaraan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam mengambil hasil keputusan dalam memperoleh data ya, dan informasi, kemudian penerapan data analis kepada tingkat level analisis tertentu, dan terakhir adalah keterampilan khusus yang diharapkan mampu berpikir analisis sintesis dalam mengatasi masalah serta perhitungan terhadap dampak dalam melakukan penilaian kelayakan usaha bidang pertanian, bidang lain yang mendukung pertanian berbasis pengetahuan dan teknologi yang dikuasai sesuai dengan konteks mata kuliah yang kalian ambil hari ini, yaitu ilmu tanah umum. Nah, kemampuan yang diharapkan secara kognitif adalah memahami, menganalisis, dan mensintesis berkaitan dengan konsep tanah sebagai bagian dari alam, lalu karakteristik dan sifat berbagai jenis tanah dan karakteristik sifat tanah, serta tanaman
budidaya baik secara budidayanya dan proteksi tanamannya, gitu ya. Dan secara psikomotor ya kalian mampu memiliki kemampuan teknik dasar dan analisis tanah yang biasanya ini nanti akan dilihat dalam konteks praktikum yang sudah saya berikan dalam modul praktikum ya pada kelas perkuliahan ini. Dan terakhir adalah berkaitan tentang afektif, yaitu kalian mampu melakukan suatu sikap secara adil dan bijaksana sesuai dengan etika bidang keahlian atau keilmuan. Jadi capaian mata kuliah untuk mata kuliah ilmu tanah umum ini adalah mampu memahami pengertian konsep tanah dalam tubuh secara edapologi ataupun pedologis dengan memahami sifat karakteristik berbagai jenis tanah dengan menggunakan atau memanfaatkan ya, secara umum teknik dasar analisis tanah sehingga mampu memperoleh dasar analisis dan sintesis terkait sifat tanah dengan meningkatkan budidaya tanaman dan memahami berkaitan tentang proteksi tanaman secara adil dan biasanya sesuai dengan keahlian dan etika bidang keahliannya. Nah, ini penetapan kemampuan akhir dan indikator pencapaiannya. Ya, kita ada beberapa kali pertemuan, ya, dalam hal ini adalah 14 kali pertemuan, dan kita akan membahas satu pertemuan berkaitan tentang kaidah secara umum fungsi makhluk dalam kehidupan, gitu ya. Namun lebih spesifik adalah kita akan menjelaskan bagaimana mahasiswa mampu memahami dan mengerti tentang dasar tanah, proses penurunan tanah, evaluasi horizon tanah, ya, kajian ilmu tanah dan kaitan siklus biogeokimia, yaitu siklusnya NP, dan juga tanah dilihat dari konteks pedologi dan edapologi. Jadi ini yang kita akan coba bahas ya, tingkatan 1, pertemuan 1 dan pertemuan 2. Jadi itu nanti akan kita lihat, dan biasanya di akhir ataupun di pertengahan perkuliahan kita akan menghadapi UTS, dan di akhir kita akan menghadapi UAS. Nah, ini adalah bentuk dari analisis instruksional pemetaan kompetensi yang akan diharapkan kepada rekan. Jadi kita sekarang ada level ini, di mana mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini harus memahami melalui mata kuliah prasyarat yang memahami dan menguasai mata kuliah prasyarat yang ada ya sebelumnya, yaitu kimia pertanian, biokimia, dasar agronomi, dan pengantar ilmu pertanian yang ada di semester sebelumnya. Sehingga nanti di saat mempelajari ini ya dalam tingkatan capaian mata kuliah ya, kompetensi mata kuliahnya kalian tidak kesulitan dan memang sudah menguasai dasarnya. Jadi, nah ini adalah perencanaan penilaian. Nanti ada penilaian, kita akan memberikan tugas, kuis, tanya jawab, dan ketepatan berkaitan dengan pembahasan materi ya. Baik itu nanti kita nilai secara analitik dan holistik. Jadi mudah-mudahan nanti berkaitan dengan materi ini mungkin nanti akan Bapak share ya, definitely akan di-share kepada rekan-rekan mahasiswa sehingga nanti mahasiswa bisa mempersiapkan berkaitan tentang konteks. Saya akan buka PowerPoint untuk pertemuan hari ini. Ya, jika ada yang memang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Ilmu tanah dasar atau ilmu tanah umum yang akan kita pelajari hari ini adalah dengan kode di TAN 313 sesuai dengan keahlian program studi. Kita bisa lihat ya di sini ada sehamparan lahan, dan mudah-mudahan lahan ini bisa menjadi contoh sebagai bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas tanah dan bisa menjaga tanah itu secara berkelanjutan. Jadi kita bisa lihat ya bagaimana kita bisa menanam dan kita memberikan input yang baik dan menganalisis tanah ya, sehingga kita bisa memperoleh hasil yang baik. Oke, pertama ya, yang kita menjadi pertanyaan pertama adalah mengapa kita perlu mempelajari tanah itu sendiri. Ya, pertanyaannya umumnya kan tanah itu sudah ada, ya, rekan-rekan sudah tahu tanah seperti itu, unsur hara memang sudah ada, kita sudah jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa memang konsep tanah itu di dalam tanah itu memang unsur hara sudah ada di situ. Tapi sampai batas mana kita mempelajari berkaitan dengan tanah itu sendiri, ya. Jadi pertama kita lihat bahwa kita ini hidup di atas tanah, tapi kita belum memahami pemanfaatan tanah secara maksimal. Jadi sebenarnya tanah ini ada di mana-mana dan kita perlu memahami berkaitan dengan konteks pertanian dalam hal ini bagaimana kita bisa memanfaatkan tanah itu sendiri.
kita bergantung tanah dalam banyak hal ya. Untuk apa saja kira-kira mungkin ada yang bisa melihat tanah itu untuk apa saja biasanya? Joshua, Yun, Pipit? Banyak ya, banyak hal ya. Rata-rata adalah tanah itu kita gunakan untuk tempat kita beraktivitas sehari-hari ya. Dan di pertanian itu adalah sebagai media tanam yang memang untuk inputnya kita tidak perlu banyak memberikan masuk input kecuali memang kita ingin meningkatkan hasil produksi ya ataupun meningkatkan kesuburan. Nah, tanah itu memberikan kesejahteraan kepada manusia ditentukan oleh tumbuhan dan hewan yang hidup di atasnya. Jadi hubungan antara tanah, tumbuhan dan hewan dan manusia itu sangat berkorelasi satu sama lain. Nah, tapi masalahnya kebanyakan dari kita kurang memberikan perhatian terhadap tanah sehingga tanah itu cepat sekali mengalami degradasi atau kualitasnya menjadi berkurang. Jadi konteks tanah umum dalam ilmu agroekosistem ataupun agroekologi, gitu ya, kita lihat bahwa tanah itu memiliki sifat dan fungsi ya yang khusus berkaitan tentang media tumbuh tanaman dan juga media populasi mikroorganisme atau biota tanah di dalamnya sehingga bisa menghasilkan produksi yang maksimal. Mengapa perbedaan itu menjadi penting ya? Bagaimana tanah itu ada, bagaimana dari mana asalnya, bagaimana sifatnya itu perlu kita pelajari sehingga kita tadi bisa meningkatkan hasil produksi dan bisa mengklasifikasikan tanah itu sendiri. Ya, seperti itu. Nah, ini yang saya garis bawahi adalah bahwa kurang perhatian kita terhadap tanah mungkin karena berbeda pandangan tentang tanah itu sendiri. Ada yang melihat tanah itu sebagai media untuk tinggal manusia secara antroposentrik, ada yang melihat itu sebagai media untuk meningkatkan kesejahteraan sebagai konteks agroekosistem gitu ya. Jadi kita melihat ini untuk fungsi keberlanjutan tanah itu baik untuk kesejahteraan makhluk hidup yang ada di dalamnya atau untuk manusia itu sendiri. Nah, ini kita lihat ya bahwa pandangan orang engineer gitu ya, orang-orang tambang itu bahwa tanah itu material yang merupakan material yang pelik dan harus disingkirkan karena dia akan mengganggu ya apa yang mereka akan ambil ya mineral yang ada dalam tanah sehingga mereka akan menghilangkan tanah itu untuk mengambil atau mengekskavasi apa yang mereka butuhkan. Gitu ya. Sedangkan untuk orang sipil tanah itu digunakan untuk membangun ya baik itu bangunan, jalan dan gedung sehingga kegunaannya hanya pada konteks untuk membangun struktur yang kurang memberikan media atau ruang untuk tanah itu untuk berkembang. Ya, artinya dia merubah tanah itu menjadi suatu konteks yang tidak dinamis. Oke, pandangan ibu rumah tangga, tanah merupakan benda yang dapat mengotori pakaian, sepatu, perabotan rumah tangga sehingga sering harus dibersihkan. Artinya kita melihat tanah itu sebagai media yang kotor. Sedangkan dalam konteks pertanian, bahwa tanah itu adalah media alami yang mampu mensupport pertumbuhan bagi faktor produsen yang fungsinya nanti akan memberikan kebutuhan terhadap pangan bagi kita. Nah, Michael Pederwerny itu menyatakan bahwa salah satu faktor penting untuk meningkatkan produktivitas suatu ekosistem, dalam hal ini ada ekosistem baik itu manusia, hewan, dan alam itu sendiri dalam konteks yang tidak diberdayakan begitu ya, ataupun yang tidak bisa diolah kembali, gitu ya, bahwa ekosistem planet kita ini adalah sifat-sifat tanah ya yang penting bagi kehidupan ya secara menyeluruh gitu ya. Karena tanah punya peran yang vital ya dalam eksistensinya dalam bentuk kehidupan yang ada di muka bumi ini. Jadi dia bisa menyediakan sebagai media tumbuh tanaman ya untuk geraknya perakaran, mensuplai unsur hara bagi produsen terbesar bagi kita gitu ya. Dan dia bisa menyediakan unsur hara tanpa kita memang harus memberikan secara intensif ya, walaupun sebenarnya pada akhirnya ada beberapa klasifikasi tanah yang memang sudah mengalami perubahan akibat aktivitas manusia atau memang secara geomorfologis dia berubah gitu ya. Dan itu perlu ada penanganan baik itu secara ex situ maupun in situ. Nah, lebih jauh lagi status unsur hara di dalam tanah tidak hanya terbatas pada pertumbuhan tanaman, tapi juga mempengaruhi berkaitan tentang kesuburan dan produktivitas dari tipe organisme yang ada di dalam tanah sebagai konsumen. Nah, kita lihat ya bahwa tanah itu sangat kompleks pada akhirnya. Jadi apakah
kita harus memperhatikan berkaitan dengan konteks yang ada di dalamnya. Jadi konteks berkaitan pedologi dan edapologi itu memang menjadi penting. Nah, adalah salah apabila menganggap tanah sebagai koleksi partikel mineral halus saja. Ya, ini orang melihat bahwa itu hanya sebagian media yang bisa menyediakan surat tanpa kita melihat bahwa media itu akan berkembang atau mengalami degradasi sehingga kita perlu menangani dan kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu sebelum kita memberikan treatment di dalam. Nah, tanah itu mengandung udara, air, dan bahan organik mati ataupun mikroorganisme hidup, ya, dan juga beberapa tipe biota dalam tanah, baik itu secara mikroorganisme atau makroorganisme ataupun mikroorganisme. Ya, jadi kita dapat mempelajari secara mendalam mengenai tanah itu sendiri, ya, yang lebih inklusif mencakup berbagai konteks pandangan, ya. Pada tahun 1870 ya, Dukonchev itu menyatakan bahwa tanah adalah bahan mineral yang tidak pepat atau yang tidak consolidated, ya. Artinya dia tidak padat, tidak seperti mineral, ya, ataupun tidak seperti batuan, tapi tanah itu mampu mengalami fluktuatif, ya, di permukaan bumi dipengaruhi oleh faktor yang penting yang menjadi bahan dasar pembentuk tanah itu sendiri. Pertama ada berkaitan tentang parent material atau yang kita sebut dengan bahan induk. Yang kedua ada berkaitan dengan iklim atau kita sebut dengan climate, ya. Umumnya beberapa orang iklim ataupun climate, ya, atau klimatologinya. Berkaitan tentang organisme, dan yang selanjutnya berkaitan tentang bagaimana semua faktor tersebut, ya, mengalami penambahan atau pengurangan berkaitan tentang periode waktu tertentu sehingga dia dapat menghasilkan suatu produk tanah yang berbeda berkaitan tentang bahan atau faktor-faktor dasar induknya. Ya, itu nanti akan mempengaruhi sifat fisikokimianya, ya, fisik kimia di dalam tanah serta korelasi antara interaksi fisikokimia dengan mikroorganisme atau biologis, faktor biologis serta ciri-ciri yang ada di dalam tanah itu sendiri. Jadi berkaitan tentang pembentukannya, gitu ya. Jadi nanti kita lihat bagaimana tanah itu terbentuk, itu dipengaruhi oleh bahan induk, iklim, organisme, dan berapa lama waktu yang mempengaruhi serta faktor lain yang mempengaruhi secara fisika, kimia, dan biologis di dalam tanah. Ya. Sebelumnya ada yang rekan mahasiswa ada yang mau ditanyakan berkaitan tentang pengertian ini? Ini ada beberapa banyak pengertian berkaitan tentang ini, ya, dan pada akhirnya ini adalah definisi yang kita akan pegang dari awal hingga akhir perkuliahan nanti untuk ilmu tanah. Mungkin ada yang bertanya, Imam, Irfan, Ayuni, Faisal, Joshua atau Yun, Pipit? Izin bertanya, Pak. Oke, ya, silakan Imam. Kan karena di bumi ini banyak beberapa negara ya Pak, dan Betul. dibagi ke beberapa benua juga. Nah, di masing-masing benuanya tersebut kan mempunyai karakteristik tanah yang berbeda begitu Pak. Betul, betul. Nah, itu faktor yang menyebabkan begitu Pak. Faktor apa yang menyebabkan tanah dari setiap daerah itu memiliki karakteristik yang berbeda, seperti di gunung tanahnya agak sedikit lengket begitu Pak. Iya, oke. Terima kasih, bagus ya Imam pertanyaannya, dan itu memang menjadi dasar dari kita mempelajari ilmu tanah itu sendiri. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa tanah itu akan berbeda daripada satu titik dengan titik yang lain, satu tempat lain dengan kontinen satu dengan kontinen lain, dari ketinggian yang tinggi hingga ketinggian rendah itu sangat pengaruh. Jadi beberapa hal yang mempengaruhi berkaitan tanah itu, ya, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, faktor yang mempengaruhi adalah bahan induk. Ya, jadi Imam, setiap di bumi itu memiliki bahan induk yang relatif sebenarnya sama. Ya, terdiri dari SiAl atau aluminium hidroksida. Ya, bahan mineral dasar tanah itu Si dan Al berkaitan dengan beberapa unsur yang ada di dalam tanah, ya, baik itu logam, mineral dan sebagainya, dan mikroorganisme. Dan faktor yang mempengaruhi kedua adalah iklim. Jadi di daerah tropis itu, ya,
tanahnya itu akan memiliki tanah yang memiliki derajat kemasaman yang berbeda dengan daerah subtropis gitu ya. Jadi itu akan berbeda. Ya, faktor yang mempengaruhi iklim itu akan berbeda sekali. Dan iklim yang berbeda akan mempengaruhi bioma yang ada yang berbeda. Sehingga dalam hal ini adalah organisme ataupun tumbuhan yang ada itu akan berpengaruh. Gitu ya. Dan faktor yang lain yang mempengaruhi itu adalah topografi, Imam. Jadi ketinggian yang seperti Imam bilang ya, di ketinggian yang tinggi dengan iklim yang berbeda, dengan temperatur yang berbeda, dengan kemiringan yang berbeda, dan bahan induk yang umumnya ya sudah mengalami interaksi dengan tanaman tahunan dan sebagainya, begitu. Plus dengan kemiringan tertentu itu akan menghasilkan lapisan tanah yang berbeda jika dibandingkan dengan yang dataran yang lebih rendah, gitu ya, ataupun yang dekat pesisir laut. Dan yang mempengaruhi keempat hal ini, ya, yang utama adalah faktor waktu. Jadi seberapa cepat si tanah ini mengalami degradasi, ya, itu seberapa lama tanah ini mengalami degradasi dipengaruhi oleh seberapa intens setiap organisme, topografi, climate, dan parameter itu ada. Jadi tiap tempat yang berbeda itu akan memiliki organisme yang berbeda, ya, dilihat dari topografinya seperti apa, apakah dia ketinggiannya tinggi, rendah, gitu ya, berbukit, atau hanya dia dataran, gitu ya. Lalu intensitas penyinarannya bagaimana, ataupun intensitas curah hujannya seperti apa, gitu ya. Semakin tinggi intensitas curah hujan seperti di daerah tropis, semakin mudah tanah itu mengalami erosi sebenarnya. Tapi jikalau dia berada pada topografi yang relatif lebih tinggi dengan dengan jumlah paramaterial yang baik, terdiri dari misalkan dia tufa vulkanik gitu ya, hasil bentukan vulkanik, dan juga di dalam terdapat mikroorganisme tinggi, biasanya kualitas kondisi tanahnya bisa lebih baik. Itu berbeda dengan daerah yang memiliki topografi yang rendah dengan intensitas penyinaran yang tinggi, ya, organisme yang terbatas dengan jumlah faktor paramaterial ataupun bahan induk yang relatif lebih ke pasir, contohnya di padang pasir itu akan menghasilkan kualitas kesuburan tanah yang berbeda. Plus dengan lama jumlah intensitas pelapukan tanah itu sendiri. Jadi itu sangat berpengaruh. Jadi faktor yang mempengaruhi perbedaan satu titik ya, ataupun satu lokasi, ataupun satu kontinen dengan kontinen yang lain itu dipengaruhi oleh paramaterial, climate ya, iklim, bentangan buminya seperti apa ya, berbukit, bentukan baru, hasil bentukan baru seperti kita di sini ya, Ring of Fire, ataupun di daerah Sumatera, Jawa dan sebagainya itu akan berbeda dengan Kalimantan. Gitu ya. Nah, dan juga interaksi mikroorganisme yang ada dalam tanah. Bisa saja ini kurang baik gitu ya, tapi jika kita memberikan input mikroorganisme yang relatif baik sehingga bisa mendorong pertumbuhan, itu bukan menjadi baik. Dan kita tahu bahwa semua proses itu dipengaruhi oleh waktu gitu ya. Jadi pada waktu yang pendek dengan intensitas yang rendah, topografi yang baik, organisme yang relatif tinggi, itu akan menghasilkan kualitas tanah yang baik, ataupun bisa banyak variabelnya. Jadi setiap variabel menentukan variabel yang lain. Begitu, Imam, pertanyaannya sangat bagus, Imam. Nah, ini kita lihat ya di sini ya bahwa Imam ya dan rekan-rekan yang lain bahwa tanah merupakan hasil evolusi, ya, artinya dia ada perubahan secara dynamically yang mempunyai susunan yang unik, terdiri dari lapisan. Ini lapisan itu berkaitan dengan paramaterial, gitu ya, dengan horizon yang berkembang secara genetik. Jadi horizonnya ya naik turun, gitu ya, baik itu siklin, antiklin, graben, fault dan sebagainya berkaitan dengan perubahan bentuk geomorfologi kita, gitu ya, tergantung proses pergerakan bumi, dan itu mempengaruhi tadi bentuk paramaterialnya. Ya, perkembangan tanah dapat dilihat sebagai bisa saja penambahan jumlah unsur hara, jumlah tanah akibat aliran permukaan yang memindahkan segmen lapisan tanah yang memiliki unsur hara yang tinggi ke daerah hilir misalkan, atau yang dari permukaan yang tinggi ya di pegunungan yang mengalami pengurangan akibat alih fungsi lahan ya dari tanaman tahunan menjadi tanaman musiman misalkan ya, kita lihat sekarang ya silvicultur ya, wanatani itu agroforestry
itu mengalami pengurangan ya, dan ataupun perubahan atau translokasinya mengalami perpindahan suatu lapisan tanah ke lapisan yang lain. Nah, tanaman dan hewan menjadi bagian dari bahan organik yang berpengaruh ya. Kenapa? Karena tanaman akan meningkatkan CN rasio dan hasil kotoran dari hewan ya itu pun akan membantu meningkatkan kadar CN rasio yang ada dalam tanah. Nah, kadar bahan organik ya seperti yang Imam pelajari di kimia pertanian itu bahwa bahan organik hilang dari tanah itu sebagai CO2 hasil serapan dari aktivitas mikroorganisme gitu ya, ataupun hasil dari konsumsi dari tumbuhan-tumbuhan produktif sehingga kita menghasilkan suatu karbon dioksida yang nanti juga digunakan oleh tumbuhan sebagai sumber penghasil karbohidrat ya dalam proses metabolisme ya. Nitrogen diubah dalam bentuk organik menjadi anorganik sehingga bisa diserap ya dan masuk ke dalam tubuh sebagai bahan dasar pembentuk building blocks-nya, dan terakhir atau makromolekulnya ataupun yang terakhir adalah bahan penyusun mineral mengalami perubahan ya. Ini artinya yang tadi lapisan tanah itu di bagian dasar itu ada lapisan tanah ya sehingga mengakibatkan lapisan tanah itu terkikis akibat ada sifat perubahan dinamis dari tanah itu. Nah, ini evolusi horizon tanah ya. Di lapisan tanah itu akan berbeda tergantung dari iklim, bahan bahan hidup yang ada, mikroorganisme ya. Lalu relief ini berkaitan dengan topografi ya. Jadi Pak, apa itu bedanya relief dan topografi? Relatif sama. Relief itu menyatakan lapisan tanah itu bergelombang, berbukit, datar, memiliki kemiringan, memiliki puncak, memiliki lereng dan sebagainya, atau memiliki garis kontur yang berbeda. Nah, ini berkaitan dengan relief ya. Itu nanti berkaitan dengan topografi, relativity-nya. Dan akhirnya adalah yang paling berpengaruh antara pecah atau tidaknya bahan induk itu tanah itu adalah peran bahan induk yang ada pada tanah. Tapi bahan induk ini akan menentukan karakteristik tanahnya, maksudnya seberapa kompleks suatu jenis tanah. Nah, ini ada beberapa yang mungkin nanti saudara bisa pelajari. Jadi yang menjadi dasar berkaitan tentang pendekatan pengajian ilmu tanah umum ini ya untuk Imam dan rekan-rekan mahasiswa semua, itu adalah ada dua konsep berkaitan tentang konsep pedologi ya dan edapologi. Nah, kalau pedologi itu menjelaskan berkaitan tentang bagaimana tanah itu terbentuk secara biofisiko-kimia ya. Kandungan seperti apa, perannya terhadap proses pembentukannya kita bisa lihat seperti apa gitu ya, cara pembentukannya, jenisnya bagaimana, dan penyebarannya seperti apa. Jadi kajian ini hanya melahirkan spesialisasi ilmu fisika tanah, kimia tanah, biologi tanah, mineralogi, dan genesa tanah. Jadi klasifikasi tentang pengklasifikasian tanah ya berkaitan dengan genesa. Genesa tanah itu adalah berkaitan tentang klasifikasi tanah. Baik ini tanahnya inceptisol, andisol, flutisol, oksisol, ultisol, dan sebagainya. Kalau berkaitan dengan edapologi itu kita melihat tanah itu sebagai tempat tumbuh tanaman. Jadi kita sebagai agronomis misalkan ya, kita melihat bahwa tanah itu sebagai tempat tumbuh tanaman dan tempat bagaimana dia menyediakan unsur hara. Jadi bagaimana interaksi antara tumbuhan dengan tanah itu. Sedangkan kalau ini mempelajari berkaitan secara ilmu kimia yang ada di dalam tanah, ilmu fisika tanahnya, ilmu mikrobiologi ataupun biologi tanahnya, bahan mineralogi yang berinteraksi ada dalam tanah ya berkaitan dengan umat tanah dan sebagainya gitu ya. Sedangkan yang ini kita melihat bahwa tanah itu telah memiliki unsur hara ya, apa saja unsur hara dalam tanahnya, bagaimana kondisi airnya, dan bagaimana tumbuhan itu mengambil unsur hara di dalam tanah. Jadi kita melihat kondisi bagaimana tanah itu memberikan suplai unsur hara bagi tanaman yang akan kita tanam. Gitu. Nah, perhatikan sifat dan ciri tanah yang hubungan tentang produksi, ya, sehingga kita bisa mengidentifikasi, tanah ini ternyata memiliki unsur hara A, B, dan C. Misalkan kekurangannya ada di C ataupun di B, sehingga itu yang akan kita tambahkan nanti agar tumbuhan yang kita tanam menjadi subur. Sedangkan pedologi itu lihatnya nanti rekan-rekan cuma melihat bahwa di sini tanah ini memiliki karakteristik kadar C2PO P2O5-nya seperti ini, kadar kondisi tanahnya secara fisik memiliki erodibilitas yang tinggi, misalkan gitu ya.
ataupun kita melihat bahwa oh mikroorganisme yang ada di dalam tanah ini umumnya adalah mikroorganisme penambahan N gitu ya, karena kita telah tanami faktor yang bisa mensuplai N atau tanaman leguminosae misalkan ya. Atau ya berkaitan dengan pedologi kalian bisa melihat bahwa oh ternyata bahan pembentuk di sini adalah octahedron, di mana di dalamnya mineral octahedron itu terdiri dari SiAl yang kompleks berkaitan dengan ligan tanah. Atau nanti pedologi itu melihat bahwa oh, ini tanah ini apa sih, kita lihat buat soil pit clay gitu ya dengan 80x80 atau mini soil pit clay ya 80x80 atau pit clay yang berkaitan dengan 2x1 lapisan tanah, sehingga kita bisa melihat klasifikasi lapisan tanah ya, pedon tanah itu dari organik, bahan organik A1 sampai dengan C3. Nah, itu kita bisa pelajari itu lanjut nanti ya. Jadi konteks yang utama dalam pengajian ilmu tanah umum itu adalah berkaitan dengan pedologi dan edapologi. Jadi untuk mempertegas kaitan dengan ini, kita harus memahami dua konteks ini ya. Lalu kita perhatikan bagaimana cara kita mengembangkan tanah itu, baik itu dengan konteks pedologi dan edapologi. Jadi secara umum, kalau pedologi itu kelihatan lebih terlihat, kita melihat tentang satu solum tanah, satu pedon tanah, bagaimana karakteristik fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan kalau edapologi, satu lapisan sedalam 20 ataupun 30 cm tanah, bagaimana akar itu masuk ke dalam tanah, unsur haranya bagaimana, apa yang perlu kita tambahkan, dan bagaimana nanti produksinya, gitu ya. Itu konteks pedologi dan edapologi lebih mudah yang bisa kalian. Nah, ini kita lihat ya, yang saya masukkan berkaitan dengan pedologi. Ini regol itu adalah lapisan perubahan antara mineral menjadi tanah. Yang ini kita lihat ya, ada horizon O, ini berkaitan tentang horizon di mana bahan organik itu tinggi, biasanya di sini berwarna lebih gelap gitu ya. Langsung horizon A, A1, A2, A3, B, B1, B2, B3, dan ini C1, C2, dan C3 sampai mencapai tingkat mineral ini ataupun daerah yang water table gitu ya. Ini hamparan batuan di bawah sebagai parent materialnya. Nah, ini kita lihat ya, horizon A, horizon B, horizon C gitu ya. Ini kita bisa dibagi ya, kelihatan bentukannya terlihat dari populasi, kita lihat dari populasi perakarannya dan warna tanah plus dengan karakteristik tanahnya. Ya, walaupun ini terlihat lebih gelap misalkan ya, tapi ternyata dia dengan karakteristik tanah khusus kita bisa lihat bahwa ini adalah horizon C ya, bisa sangat dalam, bisa sangat rendah tergantung dari pergerakan tanah. Biasanya populasi perakaran ataupun penimbunan ya dalam hal titik iloviasi itu bisa terlihat bahwa lapisan tanah ini ternyata masuk ke dalam horizon C. Nah, ini yang kita sebut dengan pit ya, soil pit ya. Beberapa dari kita sudah pernah mencoba ini. Ini ya, kita bisa lihat bahwa nanti ada kita karakteristikan yang terlihat jelas ya. Organik A1, B, A12, B12 ini kelihatan sekali lapisannya. Ini ya lapisan tanah. Kalau kalian main ke daerah mana? Rancaikek ataupun Nagreg ya, kita bisa lihat di belakang Gunung Wilis itu kan putih ya, terang dan sebagainya, itu lapisan tanah yang sudah mengalami dan umumnya tanah-tanah itu adalah tanah-tanah oxisol. Ini di horizon ya, terlihat ya, topsoil layer formed by sediment, artinya ada penimbunan lapisan tanah baru lagi akibat ada longsoran, sehingga ini kan organik ya, tapi kenapa kok ini lahan yang tidak organik, di sini ada organik di tengahnya. Kita bisa terlihat bahwa ini terjadi penimbunan akibat longsor biasanya. Gitu ya. Ini ada beberapa lapisan menarik ya untuk rekan-rekan mahasiswa bisa pelajari ini. Nah, ini bahan penyusun tanah itu ada 4 ya. Pertama bahan mineral, bahan organik, air, dan udara gitu ya. Kalau mineral itu ini bahan dasar untuk menghasilkan konteks tanah. Ya. Kita bisa lihat ini adalah melihat ada mikroorganisme di dalamnya, ini quartz mineral tanah, ada liat ya, partikel liat, ada air, ada bahan organik ya, ada udara. Nah, ini adalah agregat-agregat tanah ya. Tanah yang memiliki agregat seperti ini biasanya tanah-tanah andesol. Dia memiliki karakteristik yang baik untuk akar mengambil unsur haranya gitu ya.
Jadi ini well structured soil, kita bisa lihat ya, dia memiliki unsur yang bagus, yang memiliki porositas yang relatif lebih baik, tapi tidak tinggi porositasnya, artinya infiltrasi dan mampu menahan air dalam bentuk faktor jerapan. Jerapan itu menempel di dalam, bukan absorpsi, bukan masuk saja, tapi menempel di permukaan karena luas permukaannya lebih besar ya jika dibandingkan yang pasir, sehingga akar bisa bergerak bebas untuk mengambil unsur hara, mengambil bahan organik, dan juga berasosiasi dengan mikroorganisme ya di zona rhizosfer itu. Ya, dan ini yang buruk ya, artinya dia kita lihat porositasnya rendah sekali, tanahnya relatif liat, begitu ya. Air itu umumnya tidak masuk secara penuh, dan umumnya kalau dia infiltrasinya rendah, porinya sangat sedikit, air permukaan itu kan sangat tinggi ya, jadi air tidak masuk. Dan itu akan membawa lapisan tanah yang memiliki kandungan bahan organik di permukaan itu terbawa berpindah ke tempat yang lain. Nah, ini kandungan yang perlu dimiliki ya di dalam tanah, yaitu 80% humus, 25% air, udara 25%, partikel mineral yang fungsinya adalah sebagai bahan pensuplai ataupun bahan media pertumbuhan untuk menjaga konsistensi tanah dan berinteraksi dengan organisme ya. Organisme itu tidak perlu banyak-banyak ya, antara 10 sampai 20%. Lalu sisanya adalah bagaimana akar itu mengambil organisme, humus, bahan organik, air, dan udara nantinya. Ya. Nah, ini ada berkaitan dengan mineral primer dan sekunder. Primer itu yang sudah lapuk, ya, yang sekunder itu bentukan lapuk dan fraksi debunya sudah dipenuhi, dan mineral sekunder itu yang terbentuk ya baru, tapi umumnya masih fraksi liat, jadi kikisan kecil saja. Ya. Nah, ini ada beberapa mineral sekunder seperti kaulinit, taulisit, monolinit, gipsit gitu ya. Fe oksida. Nah, ini gipsit dan Fe oksida ini biasanya tanahnya berwarna merah. Kalau monolironit itu rekan-rekan mahasiswa kalau lihat dia dalam kondisi basah dia jenuh sekali ya. Tapi nanti pas dia dalam kondisi kering dia akan retak-retak dan rongga-rongga. Artinya dia memiliki kandungan monolironit yang sangat tinggi gitu ya. Faktor lihat monolironit yang sangat tinggi. Tanah itu relatif bagus memang ya karena dia memiliki ruang permukaan yang tinggi, tapi sangat bergantung pada kondisi air di dalam tanahnya. Nah, faktor bahan organik ini sangat penting sekali karena dia bisa sebagai perekat butiran lepas tanah gitu ya, sumber NPS dan juga unsur mikro esensial ya, unsur mikro dalam tanah, meningkatkan kemampuan tanah untuk dapat menahan air karena dia memiliki luas permukaan yang baik untuk membantu menahan air secara absorpsi ya, sumber energi bagi jasad mikro untuk mikroorganisme di dalam tanah ya, karena itu bahan organik itu makanannya gitu ya, meningkatkan kemampuan tanah menahan hara dan mengurangi eluviasi hara terlarut. Jadi mengurangi unsur hara itu terbawa ke dasar lapisan tanah yang nanti kita bisa lihat menjadi jenuh gitu ya. Pertama, bahan organik tanah terdiri dari jaringan asli atau bahan yang mengalami pelapukan, artinya dedaunan, serasa, begitu ya. Itu yang sudah mengalami dekomposisi, ya, dibantu oleh mikroorganisme, ya, dalam bentuk metabolisme anaerobik, gitu ya. Lalu di dalamnya ada humus, ya, humus. Yaitu hasil pelapukan dan bentuknya yang sudah menjadi bahan lapuk, biasanya berwarna hitam atau coklat tua yang sifatnya koloid gitu. Ya. Oke, sebentar ya. Kita lanjut ya. Mungkin ada sedikit ya. Ini adalah berkaitan tentang siklus-siklus yang dalam tanah yang seperti saya jelaskan ya, siklus S, N, C, N, dan ini akhirnya berkaitan konteks edapologis ya, berkaitan tentang bagaimana berkaitan dengan kesuburan ya, fotosintesis, dan ini berkaitan tentang pedologi berkaitan dengan soil food web ya,
jejaring makanan, dan ini kita melihat bahwa kita bisa melihat senyawa organik tanah itu yang baik seperti apa. Oke, ini bagaimana bahan organik itu terdekomposisi ya, menghasilkan bentuk yang nanti menjadi makanan atau meningkatkan kadar air dalam tanah dan juga porositas tanah ya. Nah, kita bisa melihat ya trennya di mana soil organic carbon itu dari tahun ke tahun tuh mengalami peningkatan dan penurunan ya. Terutama di saat ini karena meningkatnya input anorganik itu mempengaruhi produktivitas ya. Di awal tahun 2000-an ya, di akhir tahun 2000-an ini di awal tahun 1990-an itu kita mengalami penurunan karena tanah mengalami kejenuhan akibat peningkatan pupuk anorganik di dalam tanah. Nah, ini SOM atau kita sebut dengan bahan organik tanah ya, atau BOT, atau kita sebut aja SOM, soil organic matters gitu ya. Itu bahan yang sangat kita butuhkan dan kita bisa gunakan karena dia liable gitu ya, bisa menurunkan secara cepat kondisi tanah yang tidak bagus ya, sehingga menjadi bisa diberdayakan secara cepat ya, replenish the input of organic matter to the soil. Jadi artinya dia bisa mengganti kehilangan unsur hara yang ada sehingga dia bisa menjadi bisa digunakan. Nah, ini dengan penambahan SOM yang baik itu akan meningkatkan kondisi tanah ya, kesuburan tanah dan juga beberapa konteks yang lain. Nah, ini soil organism itu ya, berapa satuannya ya, kita bisa lihat cubic meter of health soil itu adalah di mana dia memiliki jutaan dari populasi mikroorganisme, dalam hal ini bakteri dan jamur, terdiri dari berbagai kompleksitas nematoda, baik itu nematoda menguntungkan maupun yang merugikan, di mana itu akan membantu asosiasinya berkaitan dengan bakteri dan fungi, dan juga terdiri dari beberapa ribu kutu tanah gitu ya, ataupun cacing tanah yang nantinya pada akhirnya itu akan membantu meningkatkan kesuburan tanah akibat hasil eksudat mereka, juga hasil kotoran mereka yang bisa menjadi makanan mikroorganisme yang mampu menahan NP ya yang ada di dalam tanah, ataupun memineralisasikan atau memobilisasikan P di dalam tanah yang umumnya mudah termineralisasikan ya, ataupun mengalami mobilisasi. Dan seperti itu semua nanti berkaitan dengan humus ya, kondisi udara tanah, lihat humus dan sebagainya. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan saja pertemuan kita hari ini. Mungkin dari rekan-rekan mahasiswa ada yang mau ditanyakan kembali? Oke. Jikalau tidak, mungkin Bapak cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktu rekan-rekan mahasiswa semua. Tetap semangat, ya, tetap termotivasi, belajar yang lebih rajin lagi, karena kita tahu bahwa target pencapaian pembelajaran saat ini lebih tinggi sesuai dengan standar yang kita sudah tentukan, baik itu dari tingkat universitas dan fakultas. Dan mudah-mudahan rekan mahasiswa baik itu regular dan KIP ya bisa menghasilkan nilai yang maksimal ya, seperti Imam, Yuyun, Ayuni, Faisal, Irfan yang alhamdulillah IPK-nya hampir sudah cum laude begitu ya, dan yang lain seperti Pipit dan Ia, dan mudah-mudahan semuanya bisa sama ya menjadi teman-teman yang sudah lebih baik dan Bapak percaya. Mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.